Terima kasih telah mengklik video ini. Sebelum masuk dalam pembahasan sejarah hukum internasional, saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk mengklik tombol subscribe di kanan bawah, karena dukungan kalian sangat berarti bagi saya untuk lebih semangat lagi memberikan informasi tentang seputar hukum di Indonesia. Terima kasih. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang sejarah hukum internasional, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana hukum internasional itu sendiri. Secara simpelnya, bahwa hukum internasional itu merupakan hukum yang digunakan oleh suatu negara apabila ingin melakukan perjanjian internasional dengan negara lain, misalnya seperti negara kita, negara Indonesia, yang akan mengadakan hubungan bilateral ataupun hubungan multilateral, maka hukum yang akan digunakan bukan hukum negara Indonesia, tetapi hukum yang akan digunakan itu hukum dari kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut. Nah, kesepakatan inilah yang dijadikan sebagai hukum internasional bagi kedua belah pihak. Kenapa disebut hukum internasional? Karena hukum yang digunakan itu untuk mengatur tentang perjanjian-perjanjian dan kesepakatan mereka itu sudah melampaui kedaulatan dari dua negara tersebut atau lebih. Jadi hukum internasional lebih simpelnya itu hukum antar negara. Selanjutnya mengenai sejarah hukum internasional. Awal mula hukum internasional itu ada sejak Kekaisaran Romawi. Pada saat itu dari Kekaisaran Romawi banyak menciptakan hukum mengenai pengaturan kebiasaan dengan negara luar tentang hukum perjanjian, hukum perdamaian, dan di masa Kekaisaran Romawi tercipta hukum tentang perang dan hukum damai. Tetapi dalam perkembangannya, hukum internasional yang pada masa Kekaisaran Romawi itu tidak berkembang dengan pesat. Mengapa perkembangan hukum internasional tidak berkembang dengan pesat pada masa Kerajaan Romawi? Alasan mengapa hukum internasional itu tidak berkembang dengan pesat dikarenakan bahwa Kerajaan Romawi itu telah menguasai banyak negara di dunia pada zaman itu. Hukum internasional itu baru berkembang pada abad yang ke-16 dan 17 setelah lahirnya berbagai negara di belahan bumi Eropa. Perkembangan hukum internasional juga didukung oleh tokoh-tokoh dari dua aliran, yaitu golongan naturalis dan golongan positivis. Golongan naturalis beranggapan bahwa hukum itu bukan diciptakan oleh manusia. Hukum itu bukan diciptakan oleh manusia, tetapi hukum itu harus dicari. Bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang mengatakan bahwa manusia itu harus berbuat baik terhadap sesamanya. Dengan ketentuan bahwa manusia itu harus berbuat baik terhadap sesamanya, maka jika ditarik terhadap negara, bahwa setiap negara yang melaksanakan hubungan dengan negara lain harus beretikat baik. Saya ulangi, bahwa apabila ditarik dari prinsip dari hukum Tuhan itu, bahwa setiap negara yang melakukan hubungan dengan negara lain harus dilaksanakan dengan etikat baik. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan setiap kewajiban yang telah mereka sepakati.
kewajiban yang telah mereka sepakati dalam perjanjian. Yang kedua itu dari golongan positivis yang menyatakan bahwa hukum internasional itu berasal dari perjanjian-perjanjian internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Barulah pada abad yang ke-19 itu perkembangan hukum internasional sangat pesat. Hal itu ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama itu tentu telah terlaksananya Kongres Wina yang menyatakan bahwa akan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai hubungan antar negara. Faktor yang kedua mengapa perkembangan hukum internasional terjadi pesat pada abad ke-19 itu karena perkembangan teknologi dan informasi pada saat itu. Baru faktor yang berikutnya yang menyebabkan perkembangan itu adalah banyak dibuat perjanjian-perjanjian mengenai perjanjian perang dan perjanjian damai. Faktor yang ketiga itu munculnya perundingan-perundingan multilateral. Perundingan multilateral ini banyak menghasilkan hukum-hukum baru. Baru pada abad yang ke-20 perkembangan hukum internasional itu semakin pesat. Hal itu berasal dari dampak lahirnya negara-negara baru dan lahirnya organisasi-organisasi internasional. Organisasi-organisasi internasional itu yaitu contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang berikutnya sumber-sumber hukum dari hukum internasional. Sumber hukum internasional ini berdasarkan ketentuan dari pasal 38 ayat 1 Statuta Hukum Internasional yang menyatakan bahwa sumber hukum internasional itu adalah perjanjian-perjanjian internasional. Yang kedua itu kebiasaan-kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Yang keempat itu keputusan pengadilan ataupun pendapat-pendapat para sarjana. Yang pertama itu perjanjian internasional itu apa? Yaitu kesepakatan yang dibuat oleh negara yang sepakat terhadap perjanjian tersebut. Hukum kebiasaan internasional itu yaitu hukum yang dianut dari sistem hukum lama sebelum perjanjian itu dilaksanakan. Artinya sebelum perjanjian internasional itu telah ada suatu hukum yang dilaksanakan sebelumnya, dan untuk perjanjian baru itu mereka hanya mengikuti ketentuan-ketentuan yang sebelumnya. Terkait dengan prinsip-prinsip hukum umum itu berkaitan dengan ketentuan pokok dari setiap sistem hukum nasional. Contohnya pengaturan tentang kejahatan pasti ada di seluruh sistem hukum di dunia. Keempat itu tentang keputusan pengadilan atau pendapat para ahli. Hal ini berkaitan dengan keputusan dari pengadilan terkait dengan masalah hukum internasional. Misalnya keputusan Mahkamah Internasional terkait dengan penangkapan ikan ilegal yang terjadi melewati batas kedaulatan suatu negara. Yang berikutnya, bagaimana kita membedakan hukum internasional dan hukum nasional itu ada dua pandangan dari dua aliran. Yang pertama itu dari aliran monisme dan yang kedua dari aliran dualisme. Dari aliran monisme menyatakan semua sistem hukum itu sama.
Jadi menurut aliran monisme ini menyatakan bahwa hukum nasional itu sama kekuatannya dengan hukum internasional. Tetapi menurut aliran dari dualisme menyatakan bahwa hukum nasional itu berbeda dengan hukum internasional. Bedanya di mana? Yang pertama itu mengenai subjek hukum dari kedua hukum tersebut. Yang pertama dari hukum nasional menyatakan bahwa subjek hukum nasional itu adalah individu per individu. Sedangkan dari hukum internasional itu sendiri, subjek hukumnya adalah negara yang bersepakat terhadap hukum internasional itu. Yang kedua mengenai sumber hukum, hukum nasional itu sumber hukumnya dari hukum kebiasaan dan hukum tertulis. Dan untuk hukum internasional sumber hukumnya hukum kebiasaan dan perjanjian-perjanjian internasional. Perbedaan yang ketiga itu mengenai kekuatan hukumnya. Aliran dualisme mengatakan bahwa kekuatan hukum nasional itu sangat mengikat karena adanya lembaga legislatif untuk menciptakan hukum yang mengikat semua pihak. Sedangkan hukum internasional itu sifatnya hanya mengatur secara horizontal. Dari sinilah memang banyak pelanggar hukum internasional itu terjadi karena mereka menganggap dari sistem hukum nasionalnya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang mereka laksanakan. Tetapi pendapat dari aliran dualisme ini dibantah oleh aliran monisme yang menyatakan bahwa walaupun yang diatur dalam hukum nasional itu individu dan dalam hukum internasional itu yang diatur tentang negara, tetapi yang diatur dalam hukum internasional itu adalah individu yang terdapat dalam negara tersebut. Dan yang kedua, pihak aliran monisme mengatakan bahwa sistem hukum nasional dan hukum internasional itu sama-sama mengikat. Kenapa dibilang mengikat? Karena hukum internasional itu apabila telah disepakati ya berarti mereka telah setuju untuk melaksanakan ketentuan di dalamnya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan tentang sejarah hukum internasional ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa meninggalkan komentar seputar pembahasan tentang video sejarah hukum internasional tersebut. Sekali lagi saya memohon untuk menekan tombol subscribe, tombol like, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini.